Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Pramudita Mira Dewi, NIM 201900049. Di sini saya akan menyampaikan isi dari proposal skripsi yang akan saya angkat, yaitu berjudul Dampak Overkapasitas pada Ruang Tahanan terhadap Narapidana sebagai bentuk pemenuhan hak dan perlindungan hukum narapidana. Studi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Wonogiri. Latar belakangnya sendiri yaitu berdasarkan pemasyarakatan. Pemasyarakatan sendiri merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari pembinaan akhir dalam sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaannya didasarkan atas 10 prinsip pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat, sehingga tujuan dari pemasyarakatan sendiri dapat tercapai. Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting, yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif, yang sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praktik pemasyarakatan tersebut. Walaupun institusi kepolisian sudah berhasil menangkap pelaku kejahatan dan mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, institusi kejaksaan juga telah berhasil membuktikan dakwaannya dan pengadilan telah memutus perkaranya dengan seadil-adilnya. Namun apabila setelah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, kemudian bebas dan kembali kepada masyarakat, kemudian tidak berapa lama kemudian mereka melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan lebih sering lagi atau bahkan lebih ekstrim. Nah, daripada sebelum dari dia masuk ke lembaga pemasyarakatan, maka semua rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu sama sekali tidak ada artinya atau telah gagal. Kecenderungan berhasil tidaknya proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di lembaga pemasyarakatan. Residivis sendiri merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, maksudnya narapidana yang telah menjalani masa hukuman dari perbuatannya, akan tetapi setelah kembali ke masyarakat mengulangi kembali perbuatannya, bahkan lebih sering dan lebih ekstrim dan lebih menjadi ahli dalam kejahatan tersebut. Nah, jumlah narapidana residivis apabila menurun setiap tahunnya, maka bisa dikatakan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil. Akan tetapi apabila jumlah narapidana residivis meningkat, maka secara otomatis proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu telah gagal. Kriminalitas. Nah, kriminalitas sendiri merupakan tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang dapat melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan tindakan yang bersifat negatif, dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan, laki-laki, baik dari masyarakat kelas bawah maupun kelas atas. Akibat dari perbuatan kriminalitas tersebut, masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku. Apabila hakim memutuskan hukuman bersalah, maka pelaku kriminalitas dapat dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum. Lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah institusi dari subsistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana. Sebelum dikenal dengan istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Kemudian, lembaga pemasyarakatan sendiri merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas sendiri merupakan institusi dari subsistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana
yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Fungsi lapas saat ini sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara pada zaman dahulu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Nah, di sini merupakan point of view-nya yaitu faktor terjadinya overcapacity, yang mana umumnya terjadi dikarenakan imparsialitas jumlah masuk narapidana dengan narapidana yang keluar atau bebas. Fokus utama pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan resolusi lembaga pemasyarakatan. Mengatasi kelebihan kapasitas lapas, maka pemberian sanksi penjara dapat diganti dengan pemberian remisi, cuti bersyarat, hingga pembebasan bersyarat. Namun hal ini digunakan sebagai langkah pemidanaan opsional dikeluarkan di luar pidana pokok. Maka setiap pelanggar pidana tidak hanya berpatokan pada sanksi penjara dan kurungan, melainkan dengan menerapkan denda juga. Ketentuan pidana pokok berupa denda adalah hukuman yang memberikan beban kewajiban kepada seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dalam bentuk uang. Nah, overcrowded sendiri atau overcapacity ini berpengaruh terhadap anggaran negara karena biaya konsumsi untuk penghuni atau narapidana tersebut menjadi meningkat. Sarana pembinaan yang sebelumnya sudah sangat minim menjadi semakin minim karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi konsumsi narapidana. Sebagai akibat lanjutannya, pelayanan dan pengamanannya menjadi tidak maksimal. Dampak lain yang muncul akibat dari kondisi overcrowded antara lain munculnya kasus-kasus pelecehan seksual, masalah kesehatan, kekerasan, dan lain sebagainya. Hal ini bermuara pada proses pembinaan yang justru memicu masalah pengulangan tindak pidana atau residivis, atau masalah labeling atau stigmatisasi bagi seorang mantan narapidana. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa lapas dianggap bukan sebagai suatu lembaga yang ideal untuk membina seorang narapidana. Bagaimana lapas dapat melakukan rehabilitasi terhadap narapidana apabila kondisi lapas sendiri mengalami overcrowded? Dampak dari overcrowded akan terkait dengan kekurangan sumber daya petugas lapas untuk melakukan rehabilitasi atau pembinaan. Selain itu, overcrowded lapas juga akan memperbesar potensi politik terutama narapidana, sehingga petugas lapas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan rehabilitasi atau pembinaan kurang memperoleh perhatian. Overcrowded pada akhirnya juga menjadi justifikasi dari beberapa kebijakan yang cenderung patut dicermati sebagai suatu langkah yang menjauhkan proses pemasyarakatan dari tujuan yang ingin dicapainya, yaitu rehabilitasi narapidana. Misalnya, adanya diskriminasi perlakuan termasuk di dalamnya fasilitas yang diberikan pada terpidana tertentu. Mengacu kepada pandangan lapas sebagai suatu lembaga pembinaan, jelas diskriminasi tidak dapat dibenarkan. Bagaimana proses rehabilitasi dapat dilakukan apabila perlakuan terhadap terpidana berbeda, sementara ukuran yang dipakai sebagai acuan kurikulum pembinaan di lapas seharusnya sama. Latar belakang yang akan diangkat yaitu yang pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya overkapasitas ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Wonogiri, dan bagaimana dampak overkapasitas pada ruang tahanan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Wonogiri. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, yaitu tujuan ada dua, tujuan subjektif dan objektifnya. Tujuan subjektif sendiri untuk mengetahui faktor
penyebab terjadinya overkapasitas dan untuk mengetahui dampak overkapasitas. Kemudian tujuan objektifnya untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, dan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang ilmu hukum, terutama di lingkup hukum pidana. Kemudian manfaatnya ada 2, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman terhadap dampak overkapasitas pada ruang tahanan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan hukum narapidana, dan manfaat praktisnya diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Metode penelitian yang diangkat yaitu analisis deskriptif, yang mana data dan jenis dan sumber datanya berasal dari wawancara dan kepustakaan. Kemudian jenis dan sifat penelitiannya dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitiannya deskriptif. Lokasi penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonogiri yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 193B Wonogiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.